anak guru hanya bisa mendaftar untuk sekolah di mana orang tuanya bertugas di sekolah itu. Mengajar di situ? Mengajar. Saya ambil contoh, misalnya orang tuanya sebagai guru di SMA 1 ya. Jakarta Pusat. Dia tinggal di Bekasi ya. atau perbatasan Jakarta Bekasi. Kakaknya di luar, kakak DKI. ya. Kalau anak ini ingin mendaftar pakai jalur pakai jalur anak guru, maka dia hanya bisa mendaftar ke SMA 1. Tempat orang tuanya mengajar. Jadi nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membuat sebuah konten video terkait dengan PPDB. PPDB adalah penerimaan peserta didik baru. Dan untuk PPDB ini adalah perhelatan setiap tahun yang tentu saja sejak menggunakan sistem zonasi ini timbul pro dan kontra. Nah, DKI Jakarta pada tahun 2020 itu cukup menyentak ya, cukup tinggi, dan memang pengaduan sendiri di KPAI juga sangat tinggi, yaitu mencapai 224 pengaduan. Nah, dari 224 pengaduan seluruh Indonesia, 200-nya berasal dari DKI Jakarta. Nah, kali ini pada tahun 2021 peraturan PPDB tentu mengacu pada Permendikbud nomor 1 tahun 2021 dan Pemprov DKI Jakarta melalui peraturan gubernur nomor 32 tahun 2021 sudah menyesuaikan isi dari Permendikbud nomor 1 tahun 2021, dan Pemprov DKI Jakarta melalui peraturan gubernur nomor 32 tahun 2021 sudah menyesuaikan isi dari Permendikbud nomor 1 tahun 2021 yang dibuat tentu oleh pemerintah pusat. Nah, sebagai pemerintah daerah ya, karena DKI Jakarta ini memang antusias dan juga perhatian publik serta perhatian media memang cukup tinggi. Dan belum dimulai, ternyata mesin pencarian terkait dengan informasi juknis PPDB DKI Jakarta saja sudah mencapai lebih dari 300.000. Nah, kali ini kita akan ngobrol dengan Ketua Panitia ya Pak ya, Ketua Panitia PPDB Provinsi DKI Jakarta, yaitu dengan Bapak Slamet. Nah, katanya namanya Pak Slamet, nggak pakai titik, nggak pakai aja, nggak pakai doang ya Pak. Jadi Pak Slamet, dan kata selamat itu sering diucapkan oleh banyak orang, dan berarti Pak Slamet ini juga sudah mendarat di bulan ya Pak. Kan dengan Armstrong dengan selamat tiba di bulan ya Pak. Nah, ini beliau adalah Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Dan sekarang kita akan ngobrol dengan beliau tentang PPDB. Dari bentuknya adalah pertanyaan dan jawaban, karena yang paling banyak ditanya orang. Jadi saya sempat di media sosial saya tanya apa yang ingin diketahui oleh masyarakat tentang PPDB, dan ternyata ada 6 pertanyaan yang semua akan kita tanyakan kepada Pak Slamet selaku Ketua Panitia PPDB DKI Jakarta pada tahun 2021. Oke, sebelum kita berbincang dalam video ini, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, dan bagi yang belum segera bunyikan loncengnya dan kita ikuti percakapan atau obrolan berikut ini. Assalamualaikum Pak Slamet. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Pak? Sehat ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, keamanan. Amin. Oleh Yang Maha Kuasa. Nah, Pak Slamet, terima kasih atas waktunya. Padahal ini hari yang bukan hari kerja, tapi Pak Slamet juga menyediakan waktu karena kita akan ngobrolin sesuatu yang penting yang masyarakat ingin tahu ya Pak ya. Ya, nah, sebelumnya karena tak kenal maka tak sayang katanya, mungkin Pak Slamet bisa jelaskan dulu nama, jabatan, sudah berapa lama, atau ada hal yang mungkin mau Pak Slamet ceritakan, termasuk ternyata diam-diam punya YouTube kan, boleh juga dibagi. Silakan Pak Slamet. Kilas tentang perjalanan karir saya memang pertama kali diangkat sebagai CPNS, itu profesinya adalah guru, yaitu guru fisika
dan pertama kali saya bertugas itu di SMA Negeri 43 Minangkabau, Jakarta Selatan. Oke. Lalu Manggarai ya? Manggarai. Lalu mutasi ke SMA 112 di Jakarta Barat. Jauh sekali. Ini karena memang pada saat itu SMA 112 baru dibentuk, sehingga kekurangan guru, dan waktu itu namanya Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi di Kementi. Nah, saya diminta untuk mengisi kekurangan guru di sekolah yang baru, sehingga saya dimutasikan ke SMA 112. Ngajar apa Bapak? Ngajar fisika. Oke. Dalam perjalanan hidup memang ini mungkin sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Tahun 2004 saya diminta oleh Pak Gubernur untuk membantu menjadi pejabat di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta. BKD. BKD. Dari BKD dari 2004 sampai 2015. Oke. Dari tahun 2016 kemudian ada organisasi baru, yaitu Biro Administrasi. Saya kemudian untuk mengisi salah satu jabatan kepala bagian di Biro Administrasi. Saya pindah lagi ke administrasi. Nah, pada Februari 2019, entah apa yang melatar belakangi pimpinan, tiba-tiba saya diangkat menjadi Kepala Sudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Pusat. Saya merenung, apakah ini yang disebut sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga? Ini bisa jadi, karena awalnya saya berkecimpung di dalam dunia pendidikan, pada akhirnya saya kembali ke pendidikan lagi juga. Dan ini saya anggap sebagai amanah yang diberikan kepada saya. Saya harus laksanakan tugas itu. Oke. Itu kira-kira sejarah singkat saya terkait dengan dinamika kepegawaian, karir dinamika di pegawai. Dan saat ini merangkap jabatan sebagai PLT Wakil Kepala Dinas. Oke, kita lanjutkan nih Pak. Karena nih mau PPDB itu tanggal berapa ya Pak? Rencananya kalau DKI secara jadwal? Kalau pelaksanaan pendaftaran itu mulai 7 Juni 2021. Berlaku untuk semua? Berlaku untuk semua, namun ada juga kegiatan pra-pendaftaran. Pra-pendaftaran itu untuk siapa? Tanggal 24 Mei. Oh, Senin ini ya? Ya, pra-pendaftaran itu digunakan untuk anak-anak warga DKI yang sekolahnya di luar DKI. Oke, jadi karena harus. sekolahnya di DKI, karena sekolahnya di luar DKI, maka data-data kesiswaan itu belum ada di sistem yang ada di Dinas Pendidikan. Jadi mereka harus melakukan input dan penyampaian dokumen. Oh, makanya disebut pra-pendaftaran. Agar nanti pada saat pendaftaran data-data mereka itu sudah ada dalam satu sistem. Berarti kalau nggak melakukan itu, mereka nggak bisa sekolah di DKI ya? Tidak kalau bisa mendaftar. Berarti ini perlu dicatat. Ini tadi catat apa yang dikatakan oleh Pak Slamet adalah warga DKI Jakarta yang bersekolah di luar Jakarta, bukan warga di luar Jakarta yang ingin sekolah di Jakarta, kan bukan itu ya? Jadi ini betul-betul catatannya warga kakaknya DKI Jakarta, gitu kan? Kakak DKI Jakarta, tapi sekolahnya di luar DKI Jakarta. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua masih ada lagi. Apa? Siapa yang melakukan pra-pendaftaran, yaitu warga DKI. Ya. Sekolahnya di DKI, tetapi lulusan sebelum 2021. Oh, sebelum 2 tahun 2021. yang lalu. 2 tahun yang lalu. Maksimal 2 tahun yang lalu, atau yang 2020 bisa? 2019 bisa? Bisa. Oh, hanya 2 ini atau ada lagi? Tapi itu bagi anak-anak yang memang belum tercatat di data Dapodik. Artinya belum sekolah dimanapun. Atau kita bahasa gaulnya putus sekolah. Oke. Jadi dia sebelum melakukan pendaftaran, dia melakukan pra-pendaftaran lebih dahulu. Oh, jadi bagi yang putus sekolah atau belum sekolah tuh ya sejak lulus 2019,
dan 2020, maka dipersilahkan untuk pra pendaftaran ya di 24 Mei agar bisa mendaftar sekolah di DKI Jakarta. Jadi pra pendaftaran itu berlaku untuk dua itu ya. Oke. Nah sekarang Pak, sebenarnya kalau teknis ya, apa sih bedanya antara PPDB 2020 dengan PPDB 2021 nih, biar masyarakat jelas nih perbedaannya. Oke, jadi perbedaannya memang ada beberapa hal ya. Perbedaan yang pertama dari penyusunan peraturannya. Oke. Pada tahun 2020, penyusunan Pergub itu tidak melalui harmonisasi di Kementerian Dalam Negeri. Oh, oke. Tapi setelah ada peraturan Kementerian Dalam Negeri yang mengatakan bahwa setiap produk peraturan daerah harus melalui rekomendasi Kementerian Dalam Negeri. Nah, untuk PPDB 2021 ini rancangan pergubnya juga mendapat pembahasan, harmonisasi dan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi ini udah lolos harmonisasi ya? Itu yang pertama. Yang kedua, tentu isi dari Pergub 32 berbeda dengan dari Pergub sebelumnya. Pergub 32 ini kan judulnya petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru. Jadi mengatur lebih teknis yang merupakan bagian dari Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Nah, apa yang membedakan isi Pergub ini? Yang pertama dari kuota jalur-jalur yang ada. Ada berapa jalur tuh Pak? Untuk jalur yang 2021 itu kan dulu kita mengenal ada jalur luar DKI. Di PPDB 2021 kita tidak mengenal jalur luar DKI. Jadi sudah 0. Kemudian kuotanya juga berbeda. Sebagai contoh, kalau dulu kan jalur zonasi itu 40% yang untuk SMP SMA. Sekarang kita 50% untuk SMP SMA. Dan ini juga menyesuaikan dengan regulasi yang tertuang dalam Permendikbud nomor 21. Yang berikutnya dalam pelaksanaannya atau seleksinya. Dulu kita tidak mengenal yang namanya zonasi berdasarkan prioritas sebagaimana yang muncul di Pergub 2021. Kemudian di jalur prestasi, dulu kita mengenal prestasi akademik sebagaimana yang sudah diketahui oleh publik, itu menggunakan nilai dikali dengan akreditasi. Tahun ini kita perbaiki. Nah, tahun ini untuk jalur prestasi kita bagi dua, prestasi akademik dan non akademik. Memang masyarakat melihatnya seakan-akan jalur prestasi ini berkurang kuotanya. Mereka kemarin melihat jalur prestasi 20%. Sekarang harusnya mereka melihatnya 23. Karena yang 18 adalah prestasi akademik, yang 5% prestasi non akademik. Jadi kalau kita jumlahkan untuk jalur prestasi ini 23%. Ini sudah naik dari totali pada tahun yang lalu. Nah, ini kemudian perbedaan yang lainnya terkait dengan jalur afirmasi. Nah, jalur afirmasi sebagaimana amanah dari Pergub maupun Permendikbud itu kan memang diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Nah, kategori keluarga tidak mampu ini seperti apa? Maka kita membuat afirmasi prioritas 1, afirmasi prioritas 2. Nah, afirmasi prioritas 1 namanya juga prioritas 1. Berarti ini yang adalah orang-orang yang memang dalam kategori tidak mampu yang perlu kita bantu. Nah, kriterianya kita mengambil yang pertama
anak panti. Oke, anak panti. Yang kedua, penyandang disabilitas. Oke. Yang ketiga, anak dari orang tua tenaga kesehatan yang meninggal, yang telah mendahului kita akibat menangani pandemi COVID. Ya. Yang keempat adalah anak-anak yang menerima subsidi dari pemerintah, menerima dalam pengertian dia tercatat dalam KJP Plus dan sekaligus tercatat dalam PIP. Double berarti? Ya, double. Kalau kita melihatnya berarti kan anak ini memang betul-betul dari Membutuhkan. sudut pandang pemerintah pusat layak dibantu, dari sudut Pemerintah pandang daerah pemerintah juga layak layak dibantu. dibantu. Inilah yang kita sebut prioritas pertama. Nah, bagaimana dengan pemegang kartu KJP lainnya yang tidak memegang PIP? Ya. Ini masuk dalam afirmasi tahap kedua atau afirmasi yang kedua. Berarti ini bisa disebut ring 2. Kalau yang satu udah terpenuhi, yang ring 2 nggak dibuka dong? Enggak, kita kan sudah bagi dalam sistem, kita sudah analisa bahwa menurut perhitungan analisa dan sistem, kuota untuk afirmasi itu tidak akan habis untuk afirmasi tahap pertama. Oh, oke. Itu kita sudah perhitungkan itu. Nah, oleh karena itu afirmasi pun secara kuota kita naik. Awalnya? Ya, bukan awalnya. Jadi di Permendikbud itu kan kita sudah naikkan kuotanya. Ya, kita sudah memakai kuota yang lebih dari kuota yang ditetapkan Permendikbud. Permendikbud tetapkan berapa? Pemprov DKI menetapkan berapa, Pak? Kita menetapkan 25%. Kemendikbud di bawah itu? Di bawah itu. Oke. Jadi sebenarnya udah dinaikkan juga ya, yang untuk afirmasi ini. Jadi sebenarnya 4 jalur tadi sebenarnya sama ya Pak dengan sebagaimana Permendikbud sebutkan. Hanya secara kuota DKI menambah beberapa kalau zonasi berarti sesuai 50%, Permendikbud juga 50% ya. Untuk SMP, SMA. Oh, kalau SD untuk berbeda. SD kita malah naik. Dari kalau Permendikbud kan 50 minimal 70, kita mengambil 73. Oh, lebih tinggi 3%. Kenapa SD bisa lebih tinggi? Karena di SD tidak ada jalur prestasi. Oke, jadi itu dilimpahkan ke sana ya. Kemudian satu hal lagi perbedaannya, di tahun lalu seperti tadi saya katakan ada jalur luar DKI. Sekarang tidak. Maka di tahun ini tidak ada jalur luar DKI. Sehingga itu bisa diletakkan atau untuk menambah kuota yang lain gitu. Oke, jadi sebenarnya secara teknis sudah ada perubahan ya antara yang 2001 dengan 2020, dan sebenarnya kita bisa lihat ini perubahan ke arah yang lebih baik. Misalnya tadi kuota ya, dan memang kita juga akan menanyakan lebih lanjut nih ya, kenapa kemudian jalur luar DKI itu dihapus. Tentu Pemprov DKI juga punya alasan ya. Jadi apa nih Pak alasannya kenapa kemudian yang awalnya 5% ya kalau saya tidak salah di 2020 ya, dan selalu ada dari PPDB dari tahun ke tahun, dan sekarang anak wilayah Jabodetabek lah kira-kira begitu yang sering mendaftar. Sekarang kalau dia bukan berdomisili di DKI, dia tidak bisa mendaftar PPDB di DKI. Nah, apa Pak ini pertimbangan dari Pemprov? Jadi begini, pertimbangan yang utama ini kan terkait dengan daya tampung sekolah negeri. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa daya tampung sekolah negeri di DKI itu belum bisa mencukupi untuk menampung seluruh anak CPDB warga DKI yang menginginkan ke sekolah negeri. Di samping itu kan memang setiap pemerintah daerah kan juga punya standar pelayanan minimum. Betul. Nah, terkait dengan pelayanan pendidikan, tentu saja daerah juga mempunyai tanggung jawab bagaimana memberikan akses pendidikan kepada warganya. Nah, oleh karena itu mohon para ibu, bapak, orang tua yang tinggal di luar DKI ini harus dipahami. Jadi kita masih memprioritaskan warga DKI dulu. Karena tadi daya tampung antara yang pingin sama yang bisa ditampung jumlahnya masih di bawah 50% ya Pak. Ya. Sehingga Pemprov DKI tentu harus melayani dan mengutamakan
warga DKI Jakarta sendiri, dan mungkin ini juga akan menimbulkan protes ya, pro kontra, dianggap juga banyak yang sudah ngomong nih sebagai bentuk pelanggaran HAM, tapi sebenarnya ada SPM tadi ya, standar pelayanan minimum untuk pendidikan, bahwa memang Pemprov DKI dalam hal ini wajib memenuhi terlebih dahulu warganya, dan untuk warga yang berada di wilayah Jabodetabek tentu harus dipenuhi oleh masing-masing pemerintah daerahnya ya Pak, untuk pendidikan. Oke. Nah, sekarang yang suka ditanya orang ini, Pak, kan jalur prestasi itu pertama ya. Alasan kenapa jalur prestasi di awal, dan tadi jalur prestasi itu katanya kan ada pembobotan. Mungkin Bapak bisa jelaskan agar masyarakat juga paham. Jadi begini, ini juga kita melihat perkembangan dan dinamika masyarakat. Sebagaimana yang sudah pernah kita dengar bahwa masyarakat dalam hal ini orang tua ataupun wali murid yang merasa anaknya punya kemampuan lebih di dalam prestasi akademik, biasanya cenderung ingin memanfaatkan waktu PPDB itu yang pertama. Karena mereka merasa mempunyai kemampuan untuk bisa berkompetisi dalam sebuah area. Oleh karena itu Pemprov DKI Jakarta mengapresiasi agar mereka-mereka yang punya kelebihan di dalam bidang prestasi, baik prestasi akademik maupun prestasi non-akademik, sehingga kita kasih kesempatan untuk lebih dulu jalurnya. Jadi ini sebenarnya sebagai bentuk penghargaan kepada mereka-mereka yang memang memiliki prestasi, kemudian dibuka lebih dulu ya, meskipun Permendikbud sebenarnya justru belakangan ya, tapi DKI meletakkan lebih dulu karena secara psikologis tadi ya, masyarakat DKI berbeda, begitu ya Pak? Ya, jadi ini juga perlu saya pahamkan nih. Jadi perbedaan urutan jalur itu ini tidak bertentangan dengan Permendikbud nomor 1. Oleh karena itu tadi di depan saya sudah sampaikan, Pergub ini telah melalui proses harmonisasi. Nah, masalah urutan itu kan tergantung pemerintah daerah yang mengatur. Dia mempunyai sebuah aturan ataupun keinginan, karena kita tidak bisa mengatur setiap daerah. Nah, DKI memang memilih jalur itu sebagai jalur yang kita buka pertama. Diutamakan untuk karena tadi ya, memberikan kesempatan dan penghargaan kepada mereka atau anak-anak yang memiliki prestasi ya. Dan ini memang tadi semangatnya berbeda nih, mereka-mereka yang merasa anaknya memang memiliki prestasi ya. Dan tadi dibuka dua kan ya Pak, jalur non akademik dengan akademik. Nah, ini gimana Pak pembobotan dan bedanya? Oke. Jadi terkait dengan pembobotan, sebagaimana yang sudah pernah kita sampaikan di forum-forum ya, bahwa jalur prestasi ini kita ingin mengukur prestasi anak itu secara menyeluruh. Jadi tidak hanya dilihat dari nilai rapot saja. Karena kalau kita berpedoman prestasi itu ukurannya nilai rapot, maka ada pertanyaan berikutnya. Apakah nilai rapot dari satu sekolah dengan sekolah lain sudah terstandarisasi? Ini tidak ada yang bisa jawab. Oleh karena itu di samping nilai rapot kita memperhatikan prestasi yang lainnya. Untuk akademik kita lihat apakah anak ini juga pernah mempunyai kejuaraan di bidang akademik, itu ada datanya. Kemudian anak ini walaupun dia memilih jalur prestasi akademik, tapi kita juga akan mencatat ketika anak ini juga mempunyai prestasi non akademik, seperti lomba di bidang olahraga, di bidang kesenian, bahkan prestasi dia memimpin organisasi sekolah pun kita anggap itu bagian dari prestasi non akademik. Pengurus OSIS misalnya ya, gitu atau ekskul organisasi sekolah. Itu juga kita anggap sebagai sebuah prestasi. Karena kenyataannya orang yang berhasil memimpin dunia, memimpin
perusahaan, memimpin keluarga, tidak mutlak semuanya awalnya berasal dari prestasi akademik. Ya. Tapi banyak juga yang mereka dari prestasi non akademiknya juga mampu. Oleh karena itu kita memberi peluang seperti itu. Nah sekarang sebaliknya, ketika kita ingin membuka non akademik, itu juga sama. Walaupun mereka itu masuk melalui jalur prestasi non akademik, kita juga tetap memperhitungkan nilai rapotnya, memperhitungkan prestasi akademiknya dan prestasi non akademiknya. Namun di dalam pembobotan agak beda. Nah, untuk yang jalur prestasi ini pembobotan rata, ya saya baca ya, karena ini merupakan petunjuk teknis, saya baca supaya tidak salah. Jadi indikator nilai rapot ini kita bobot 30%. 30, oke. Selain tadi yang saya sebutkan, kita juga memperhitungkan persentil nilai rapot. Nah, persentil nilai rapot ini kita memperhitungkan prestasi anak per sekolahan, kemudian dihubungkan dengan tingkat akreditasi sekolah. Ini di persentil nilai rapot untuk akademik kita beri bobot 30%. Kemudian yang berikutnya adalah prestasi akademik. Yang tadi saya katakan sebagai contoh, mereka memperoleh peringkat dalam sebuah event-event akademik seperti Olimpiade Sains, baik internasional, nasional, provinsi maupun wilayah. Ini kita beri bobot 30%. Kemudian untuk persentil non akademik kita kasih bobot 5%. Jadi totalnya berarti menjadi 100%. Ya, saya ulang, jadi nilai rapot 30%, persentil nilai rapot 30%, kemudian prestasi akademik 30%, persentil non akademik 5%, dan persentil prestasi non akademik 5%. Jadi total 100%. Nah, untuk yang jalur prestasi non akademik ini kriterianya sama, bobotnya yang berbeda. Karena jalurnya adalah jalur non akademik, maka yang diberi bobot tinggi muatan non akademiknya, ya. Sehingga untuk non akademik nilai rapotnya bobotnya 10, persentil nilai rapot 5%, prestasi akademik 5%, prestasi non akademik 40%, dan persentil non akademik 40%. Jadi itu, sehingga masyarakat, orang tua maupun siswa, dia sudah bisa berhitung kekuatan mereka itu lebih condong di mana. Kemana? Kalau mereka lebih condong memang prestasi akademiknya unggul, ya diharapkan mereka mendaftar lewat jalur prestasi akademik. Tapi ketika mereka mempunyai keunggulan atau nilai yang lebih di non akademik, ya dia bisa masuk lewat jalur prestasi non akademik. Ini Pak, kan tadi jalur-jalur itu ya, nah ini kan masih banyak betul nih masyarakat yang khawatir nanti pakai umur, nah, itu gimana Pak ngejawabnya nih? Karena sebenarnya kan Permendikbud nomor 1 2021 sendiri di pasal 31 ayat 2 juga bicara umur. Nah gimana DKI menyikapi ini? Jadi kepada orang tua murid maupun anak-anak serta masyarakat, saya sih berharap dibaca secara tuntas ya Pergub nomor 32 maupun Permendikbud nomor 1. Membaca tuntas itu artinya keseluruhan. Setelah membaca tuntas lalu dipahami terkait dengan Pergub 32. Sebagaimana yang tadi juga sudah saya singgung, situasi, kondisi, dinamika DKI ini kan berbeda. Kita lihat tingkatan hunian di DKI bervariasi. Betul. Ada yang hunian vertikal, seperti apartemen, rumah susun. Nah, gitu. Ada juga yang biasa. Belum lagi kita bicara kepadatan.
kepadatan penduduk di DKI juga tidak merata antar wilayah 1 dengan wilayah 2, antar kelurahan 1 dengan kelurahan 2 itu juga berbeda. Kemudian sebaran CPDB-nya pun juga berbeda, termasuk sebaran sekolah negeri. Ya. Nah, sekolah negeri di DKI Jakarta ini fakta di lapangan ternyata ada beberapa kelurahan nggak punya sekolah nggak negeri. punya sekolah SMP negeri itu 86. Banyak juga ya. Ya, kemudian SMA itu 168. Yang nggak ada SMA negerinya. SMA negerinya. Kelurahan itu. Kelurahan. Oleh karena itu PPDB yang kita buat itu kan untuk memberi layanan kepada seluruh warga, sehingga penetapan zonasinya itu kita sudah memperhitungkan satu tadi penyebaran penduduk, penyebaran CPDB, kepadatan penduduk, hunian vertikal dan yang lainnya, termasuk sebaran sekolah. Ya. Oleh karena itu di jalur zonasi kita melakukan seleksi, ya diseleksi berdasarkan zonanya. Oleh karena itu untuk memperjelas zona itu kita tetapkan 3 prioritas. Prioritas 1 adalah domisili RT CPDB 1 RT dengan sekolah. Ini yang orang menyebutnya berbasis RT mungkin. Ya. Oke. Kemudian prioritas kedua RT domisili siswa itu berseberangan atau berhimpitan langsung dengan sekolah. Dengan RT lokasi sekolah. Oke. Zonasi prioritas ketiga itu adalah domisili kelurahan CPDB bersinggungan atau sama dengan kelurahan lokasi sekolah. Oke. Jadi sebenarnya proses seleksi di jalur zonasi ya itu yang dipakai. Nah, namun seperti yang tadi saya sudah sebut bahwa karena kapasitas atau daya tampung sekolah negeri terbatas, tidak mencukupi untuk menampung seluruh siswa, otomatis kan ada yang diseleksi. Ya. Jadi ketika jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka sebagaimana yang sudah disebut di Permendikbud, kita pakai tahap kedua, yaitu diseleksi berdasarkan usia. Kalau usia juga masih sama, kita seleksi berdasarkan sekolah tujuan. Kalau sekolah tujuan sama, kita seleksi berdasarkan waktu mendaftar. Finish tuh, nggak ada lagi waktu mendaftar sama. Oleh karena itu masyarakat harus memahami ini. Jadi bukan usia itu menjadi alat seleksi utama. Ya. Membacanya harus secara utuh. Jangan kalimat yang terakhir tadi. Gitu. Jadi salah paham. Iya. Jadi ini basisnya memang dulu kelurahan ya Pak ya, waktu 2020 ya. Tapi sekarang kemudian berbasis RT. Tapi RT-nya bukan mutlak RT di mana sekolah itu ada, tapi yang tadi sudah dijelaskan ya, bersebelahan, berdampingan, yaitu harus kita pelajari bagi yang mau mendaftar nih para orang tua, pelajari dulu dengan kepala dingin. Dengan begitu kan jadi bisa tahu yang dimaksud dengan berbasis RT ini seperti apa ya. Nah, kemudian tadi usia ya. Usia memang disebutkan di Permendikbud ya, Pak. Ya. Sehingga ada seleksi yang bukan pertama, tapi ketika antara pendaftar dengan daya tampung ternyata yang terakhir itu angka biasanya yang pada urutan berbentukan sama, maka itu kemudian digunakan usia kan begitu ya. Jadi ini perlu dipahami. Nah, yang terakhir nih Pak, kan ada jalur anak guru ya. Nah, ini biar juga nggak salah paham nih. Enak betul ya jadi guru kan begitu nih Pak. Nah, jalur anak guru ini kenapa ada jalur anak guru? Yang kedua, seperti apa sih mekanismenya? Oke, jadi kenapa ada jalur anak guru? Ini sebenarnya kan ceritanya udah cukup lama nih. Jadi inilah merupakan salah satu bentuk penghargaan negara kepada jasa para guru selama ini. Ya. Nah, namun ternyata tidak semua anak guru bisa memanfaatkan jalur anak guru. Ya. Ini ada pembatasan.
Di mana pembatasannya? Pembatasannya adalah anak guru hanya bisa mendaftar untuk sekolah di mana orang tuanya bertugas di sekolah itu. Mengajar di situ. Mengajar. Saya ambil contoh. Misalnya orang tuanya sebagai guru di SMA 1 Ya. Jakarta Pusat. Dia tinggal di Bekasi Ya. atau perbatasan Jakarta Bekasi. Kakaknya di luar, kakak DKI. Ya. Kalau anak ini ingin mendaftar pakai jalur pakai jalur anak guru, maka dia hanya bisa mendaftar ke SMA 1. Tempat orang tuanya mengajar. Jadi nggak bisa saya mau mendaftar ke SMA 8 tapi menggunakan jalur anak guru, ini nggak bisa. Nggak bisa, karena ibunya nggak ngajari atau bapaknya nggak ngajar di sana. Di sana. Jadi itu memang seperti itu mekanismenya. Jadi tidak latah ya, tidak latah. Terus wah enak banget anak guru. Nah, memang satu sisi diberi kesempatan, satu sisi juga terkunci kesempatan itu. Betul, jadi nggak bisa ke semua juga gitu ya, ada batasan itu. Ada batasan. Ya karena tadi ya memang anak guru itu tadi ya penghargaan terhadap para guru, dan ternyata DKI Jakarta mungkin kalau semuanya boleh anak guru daftar di mana-mana, jumlahnya bisa banyak ya Pak. Makanya ini adalah bentuk bagaimana kemudian keadilannya ada. Makanya untuk anak guru hanya bisa di sekolah tempat orang tuanya mengajar. Jadi biar sekalian berangkat juga gitu ya, kalau harus pagi-pagi misalnya. Jadi ini juga sebenarnya kalau anak guru atau guru tersebut mau memanfaatkan peluang ini juga akan mempunyai nilai tambah. Iya, iya. Nilai tambah yang pertama ya anaknya bisa dipantau. Betul. Mengikuti pembelajarannya. Dan semangat untuk ibunya berangkat ke sekolah ngajar dan anaknya untuk bersekolah juga lebih tinggi lah karena dia punya ya kesamaan tujuan. Betul. Nah, belum lagi dilihat dari dan jangan sampai terlambat. Ya, dan juga dari sisi ekonomi kan transportasinya jadi lebih murah. Karena pulang pergi bisa bareng. Bisa bareng, kira-kira gitu. Dan aman ya Pak ya, karena bersama orang tuanya. Oke. Nah ini percakapan kita ya, obrolan kita cukup panjang, tapi mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi ya tentang bagaimana sebenarnya juknis ya dari PPDB di DKI Jakarta. Dan tadi ya kita udah bicara soal umur, apakah betul menggunakan umur, kita sudah bicara soal anak guru, apakah semua anak guru bisa, ternyata juga ada ketentuan gitu ya. Kemudian juga tadi basis RT ya, sebenarnya basis RT itu seperti apa, dan ternyata bukan cuma satu RT tempat sekolah itu ada, tapi berdampingan, bersebelahan, itu pun bisa meskipun RT itu beda kelurahan, meskipun RT itu mungkin beda RW gitu ya. Ini kan sesuatu yang sebenarnya sudah diatur lewat Pergub tadi, dan ingat Pergub 32 sebagai penjelasan Pak Slamet tadi sudah lolos dalam harmonisasi ya dengan Kementerian Dalam Negeri. Artinya sudah sesuai dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru. Semoga video ini bermanfaat ya, kemudian memberi informasi kepada masyarakat agar tidak salah paham lagi. Dan untuk itu kalau memang ada yang mau dipertanyakan, kira-kira masyarakat bisa ke dinas ke mana nih Pak? Mungkin Pak Slamet bisa sampaikan. Baik, jadi sebagai pelayan masyarakat, walaupun ini disebut PPDB-nya online, PPDB-nya dari rumah, tapi tetap kami membuka layanan, yaitu dengan adanya posko. Posko ini berjenjang. Posko di tingkat provinsi ada di kantor dinas pendidikan. Jalan Gatot Subroto di lantai 2 ya? Di lantai 2 dan 5. 5, oke. Kemudian di semua wilayah Sudin ini juga bisa diakses nomor-nomor posko yang ada. Artinya ada di website ya Pak? Artinya masyarakat yang di wilayah nggak perlu datang ke dinas, jauh-jauh ya. Cukup ada di posko wilayah. Nah di tingkat satuan pendidikan, yaitu di sekolah, ini juga ada posko tingkat satuan pendidikan. Jadi kalau masyarakat punya betul informasi bisa ya. Oleh karena itu dimanapun Bapak dan Ibu orang tua mau bertanya, sebenarnya jawabannya sama. Oleh karena itu, apalagi sekarang kan masih masa pandemi COVID.
Nah, supaya kita menghindari kerumunan, kemudian protokol kesehatannya juga harus kita jalankan, maka silahkan datang ke satuan pendidikan, bisa ke itu. Terus HP atau nomor kontaknya itu sudah on call dan standby. Jadi juga nggak perlu datang secara fisik, silahkan masyarakat kontak nomor HP itu. Itu nanti akan dijawab oleh PIC yang sudah kita siapkan. Jadi sebagai bentuk layanan kita sudah seperti itu. Ya, demikian video ini. Jika ini bermanfaat, silakan di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, segera bunyikan loncengnya. Dan kami yakin bahwa video ini dibutuhkan oleh masyarakat luas, baik yang anaknya sekarang mau menjadi peserta didik baru mungkin di jenjang SD, SMP, SMA, SMK atau TK. Dan SMK kita nggak obrolin karena SMK sebenarnya tidak masuk ke dalam sistem zonasi. Nanti ada dia dalam jalur prestasi, tapi ada kok di Pergub 32. Silakan dibaca tuntas, pelan-pelan sehingga dipahami dan tidak ada salah paham. Dan jika belum memahami juga, website dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bisa dibuka, dan bahkan mereka membuka layanan di mana-mana termasuk di satuan pendidikan. Satuan pendidikan adalah sekolah terdekat di Bapak Ibu tinggal. Silahkan datang dan pasti dapat informasinya. Demikian, terima kasih Pak Slamet atas waktunya. Sama-sama. Ya, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memperhitungkan prestasi peserta didik itu secara menyeluruh, baik prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Nah, untuk prestasi akademik maupun prestasi non-akademik, indikator yang dinilai adalah sama. Yang pertama adalah rata nilai mata pelajaran. Yang kedua, persentil nilai rapot. Yang ketiga, prestasi akademik. Yang keempat, prestasi non-akademik. Dan yang kelima, persentil non-akademik. Hanya ada perbedaan di pembobotan. Untuk jalur prestasi akademik, pembobotannya sebagai berikut. Nilai rapot 30%, persentil nilai rapot 30%, prestasi akademik 30%, prestasi non-akademik 5%, dan persentil non-akademik 5%. Untuk prestasi non-akademik, nilai rapot bobotnya 10%, persentil nilai rapot 5%, prestasi akademik 5%, prestasi non-akademik 40%, dan persentil non-akademik 40%. Jadi ketika kita bicara prestasi akademik, tentu bobot akademiknya lebih tinggi. Ketika kita bicara prestasi non-akademik, maka bobot non-akademiknya itu lebih tinggi.